Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Faris Sustian. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara impor eh, pajak masukan di aplikasi e-faktur. Kalau sebelumnya, di video sebelumnya ya, terkait dengan e-faktur, kita sudah membahas bagaimana cara impor CSV atau Excel ke dalam aplikasi e-faktur ya. Jadi kalau misalkan Anda perusahaan atau PKP ya, pengusaha kena pajak, ya mungkin transaksinya per hari atau per bulan melibatkan ribuan atau ratusan faktur. Kalau kita harus input satu persatu itu kan butuh waktu ya, butuh effort. Nah, ada fitur yang namanya impor CSV yang mana itu akan lebih cepat. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar cara impor CSV tapi untuk pajak keluaran atau faktur pajak keluaran. Nah, di sini kita akan mencoba untuk em, mengimpor CSV tapi untuk pajak masukan gitu. Pajak yang kita terima ketika kita beli suatu barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, silakan disimak tutorialnya berikut ini. Oke, pertama kita akan coba bikin file masternya dulu ya, file template-nya dulu. Atau kalau misalkan sudah punya, silakan ini bisa di skip yang apa alur ini. Jadi kita coba siapkan dulu pajak masukan di sini, faktur, kemudian pajak masukan, kemudian administrasi faktur. Yang sudah ada di sini ada dua faktur pajak yang sudah kita record sebelumnya. Nah, kita akan mencoba katakanlah menambahkan tiga atau dua faktur baru ya, tapi dengan menggunakan fasilitas impor CSV. Nah, caranya adalah kita harus impor dulu data ini supaya kita punya template gitu ya, atau master file ketika kita nanti mau input faktur pajak berikutnya. Caranya adalah di faktur pajak ini, pajak masukan, ada menu impor di sini. Sorry, ketika nanti jadi kita ekspor dulu ya file master filenya ini, kita ekspor dulu, baru nanti kita impor lagi ketika sudah diisi dengan data yang baru. Jadi kita coba impor dulu, oke, kemudian kita save file, save filenya kemana gitu ya. Oke, misalkan di desktop katakanlah, kita akan coba simpan. Kita simpan namanya dulu ya. Eh, Ekspor pajak masukan misalkan Maret 2024 seperti itu. Kita coba open. Oke, ekspor data selesai. Nah, berikutnya adalah kita akan eh, membuka eh, master file tadi ya, dengan cara kita akan bikin di Excel. Jadi kita coba buka Excel dulu. Oke, kita sudah buka Excel-nya. Kemudian file yang tadi ya, file yang tadi kita coba buka. Bisa dari sini ya, bisa dari form text ini. Kita coba, kita filenya tadi di desktop. Oke, kita impor. Oke, kita coba load. Oke, nah cuman ini datanya masih seperti ini ya, datanya eh, apa masih masih belum rapi lah seperti itu. Atau jadi ini kita bisa rapikan ya syarat-syarat apa misalkan ini harusnya dua digit atau dan sebagainya. Nah kadang kita kan nggak tahu ya ini berapa harusnya seperti itu. Atau kalau supaya rapi bisa juga pakai cara yang kedua. Kita coba close dulu. Kita coba buka Excel lagi atau kita coba langsung buka file yang tadi ya. Oke, nah ini adalah file CSV yang tadi kita
ekspor tadi ya, filenya masih bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa kita rapikan dulu dengan cara kita blok saja. Yang A ini kita blok seperti ini, kemudian masuk ke data, kemudian text to column, pilih yang text to column ini, kemudian ininya pilih delimited, kita next. Nah, kemudian ini kan eh, tanda tab-nya itu kan dia pakai ini ya, pakai koma ya. Oke, jadinya seperti ini, pakai koma, kemudian kita next saja. Nah, berikutnya ini kan masih bentuknya general semua ya. Kita ubah ke bentuk teks saja, seperti ini, kecuali mungkin untuk yang angka ya. Angka biarkan saja dalam bentuk general. Oke, ini juga sama. General juga. Oke, paling itu saja. Sisanya biarkan dalam bentuk teks. Oke, kemudian kita finish. Nah, bentuknya sudah rapi seperti ini. Hanya ini saja yang bentuknya tadi ya. Eh, kita pakai yang general. Oke, tanpa titik aja ya. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah data yang kita ekspor tadi. Berikutnya adalah karena kita sudah punya istilahnya master file seperti ini, jangan lupa ya, ketika kita sudah punya master file, jangan lupa save as. Ini kan masih bentuknya CSV ya. Kita save as dulu dalam bentuk Excel biasa ya, supaya apa? Formatnya biar tidak eh, istilahnya biar tidak oke. Oke, supaya formatnya tidak uh, berubah lagi seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita ganti saja. Untuk kode jenis transaksi itu adalah kode jenis transaksi atau kode faktur ya. Ada 01, 02, 03, dan sebagainya sampai 09. Misalkan kita ganti ke 02. 02 itu berarti bendahara pemerintah. Ini 03 seperti ini ya, bendahara untuk selain bendahara pemerintah, BUMN contohnya. Kemudian kita coba bikin tiga ya. Satu lagi katakanlah kosong, em, misalkan kosong berapa ya? 09 gitu ya, misalkan. 09 berarti atas aktiva yang, sorry, ini karena pajak masukan ya. Kita coba 01 aja. Kemudian ini faktur pajak pengganti, 0 ya. 1 itu artinya pengganti. Kemudian fakturnya ini berarti kan ini tinggal kita ganti ya. Ini kan faktur pajak yang sudah kita kreditkan tadi. Nah, ini berarti kita harus ganti di sini. Gantinya ya sesuai dengan faktur pajak yang kita terima ya. Misalkan nomornya berapa, seperti itu. Ini juga sama. Oke, ini juga em, masa pajaknya. Misalkan masa pajak bulan, katakanlah sekarang bulan 11, bulan 10 ya. Kemudian 2024. Kemudian tanggal fakturnya. Nah, ini misalkan tanggal 14 sekarang sama. Oke, kemudian ya ini nama NPWP-nya ya. Jangan lupa kodenya seperti ini. NPWP nama lawan transaksi kita, alamat alamat lengkapnya ini nggak perlu diisi ya. Kemudian ini tadi nominalnya, misalkan katakanlah 100 juta, berarti di sini kalau masih 10% ya, berarti 10 juta. Kalau di sini 80, di sini 8 juta.
Ini misalkan 120, ini 12. Oke, jumlah PPNBM ini kita pilih 0. Kemudian dikreditkan atau tidak, misalkan kita kalau 1 itu berarti artinya dikreditkan, 0 itu tidak dikreditkan. Jadi kita pilih 1 semuanya ya. Kita kita coba kreditkan semuanya. Oke, kita coba 3 dulu. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, tinggal kita save as lagi atau F12. Kemudian kita coba, jangan lupa ya, untuk kita bisa impor, kita harus balikan lagi ke dalam CSV tadi. Kita ubah ke CSV, kemudian kita ganti misalkan impor Oktober gitu ya. Oke, oke Oktober, kemudian kita save as lagi tadi ya, jangan lupa supaya kita punya template tadi atau master file tadi. Oke, kalau sudah kita close semuanya. Nah, baru setelah itu kita akan masuk lagi ke aplikasinya di sini. Ini tadi kan kita ekspor ya. Nah, sekarang kita coba impor. Kita coba di sini faktur, kemudian pajak masukan, kemudian impor. Nah, di sini kita letakkan di tengah. Nah, eh, karakter pemisahnya ini kan karakternya koma ya. Nah, kita coba ganti ke titik koma. Jadi pertama kita harus ganti dulu ke titik koma sekarang. Kemudian filenya kita open di sini open file. Kita letakkan di mana tadi? Misalkan di desktop. Kemudian impor PM Oktober tadi ya. Kita jangan lupa yang CSV ya. Yang ini filenya. Kemudian open. Oke. Formatnya di sini keterangannya sudah oke, oke, oke. Jadi tadi kan kita memasukkan 3 pajak masukan ya. Nah, secara format kita sudah oke. Jadi pastikan pada saat kita sebelum buka file ini, open file di sini, pastikan karakter pemisahnya sudah kita ganti menjadi titik koma ya. Kalau tadi kan masih koma, gitu. Supaya secara format itu sudah bisa kita baca. Secara apa sudah terbaca oleh sistem. Kemudian kita coba impor sekarang. Oke, nah ternyata di sini ada 2 yang gagal. Nah, kita akan coba gagalnya ini kenapa. 1 sukses tapi 2 gagal. Nah, kita coba eh, tanggal salah melebihi tanggal hari ini. Oke, berarti salah tanggal yang salah tadi ya. Oke, nah pada saat kita, nah sebelumnya kita coba cek dulu di daftar pajak masukan yang tadi ya, pajak masukan administrasi faktur. Ketika kita perbarui, ada 1 faktur yang masuk. Karena kan 2 tadi gagal ya. Nah, sudah ada 1 yang masuk. Nah, yang gagal tadi kita coba perbaiki lagi. Berarti, nah berhubung karena kita eh, sudah punya master file-nya tadi ya, master file yang dalam bentuk Excel, jangan jangan lupa. Jadi kita tidak perlu mengotak-atik lebih lanjut gitu. Cukup buka master file-nya tadi, kemudian kita coba perbaiki data yang salah tadi. Nah, kita akan buka lagi. Oke, ternyata kalau kita perhatikan tadi ya, yang tanggalnya, ternyata tanggalnya itu memang salah ya. Ini 14 Oktober 2025 dan ini 14 Oktober 2026. Yang pasti salah ya secara tahun, maka kita coba ganti dua-duanya jadi 2024. Atau kalau mau ganti tanggal juga nggak masalah ya, misalkan eh, yang jelas eh, ya apa sebelum hari ini ya tanggal 12, 13 dan sebagainya gitu. Oke, yang lainnya tadi tidak ada masalah. Jadi kalau kita masih pakai Excel-nya seperti ini ya, ini kan masih enak ya. Jadi
tidak merubah apa namanya susunan data yang sudah ada gitu. Kalau mau nambah lagi, misalkan kita tambah lagi jadi 4 gitu ya, misalkan seperti ini. Oke, 01. Kemudian ini kita ganti dengan 14 misalkan, masa pajak 10, 4, 14, 10. Oke, ini masih sama. Oke, oke, seperti ini. Nah, tadi kan sudah masuk satu ya, berarti kan yang ini nggak usah kita masukkan ya, yang yang ini nggak usah kita masukkan, cukup yang Arista ini saja. Nah, kita akan coba hapus aja yang ini. Oke, nah, kemudian kita save as lagi dalam bentuk CSV tadi ya. CSV yang koma delimited ini ya. Oke, kita save, kita timpa aja. Kemudian kita close, kita balik lagi ke aplikasinya tadi. Oke, kita buka lagi filenya. Oke, sekarang ada tiga, tadi ya, tiga file, apa, tiga baris ini. Jangan lupa karakter pemisahnya masih titik koma, kemudian kita proses impor. Oke, sekarang tiga-tiganya berhasil ya di sini ya. Nah, untuk membuktikannya, kita balik lagi ke sini ya, daftar pajak masukan. Ini kan ada tiga, harusnya nanti nambah jadi 6 ya. Kita coba refresh. Oke, jadi ada satu, dua, tiga tambahan yang baru. Jadi total pajak masukannya ada 6. Nah, kemudian setelah itu gimana? Ya sudah, setelah itu tinggal kita upload saja seperti biasa. Kita upload, yes, semuanya. Kemudian seperti biasa ke manajemen upload, start uploader, kemudian sesuaikan eh, passwordnya adalah password Innova. Oke, uploader berjalan. Nah, harusnya di sini ketika tadi sudah siap approve ya, sekarang harusnya menjadi approval sukses semuanya. Seperti itu. Kemudian cara melihatnya gimana? Cara melihatnya di sini, ini kan eh, tadi kan semuanya dikreditkan ya, dikreditkan semuanya, dan ini di bulan 10. Di bulan 10 berarti tinggal kita coba buka SPT-nya ya. Kita buka posting bulan 10. Oke, ada 4 ya di sini sesuai dengan yang ada di sini. Satu, 2, 3, 4. Kita posting. Oke, kemudian kita masuk ke SPT, buka SPT, perbarui bulan 10. Kita coba buka untuk diubah ya. Klik, kemudian kita buka lampirannya di B1 tadi ya. B1 bulan 10. Oke, kita coba buka. Oh, sorry.
B2 ya, mohon maaf. B1 itu untuk yang impor, B2 itu untuk yang penyerahan dalam negeri yang dapat dikreditkan, sementara kalau B3 itu adalah penyerahan dalam negeri yang tidak dapat dikreditkan. Artinya di sini tadi ya semuanya ini masuk ya, eh, sukses approval semua. Kalau dalam bentuk lampirannya kita bisa coba cek di sini, buka, kemudian cetak lampiran A1, A2, B1, B2, B3. Tanggal SPT belum diisi ya, tapi ini tinggal disesuaikan aja ya seperti biasa. Oke, itu saja mungkin terkait dengan eh, impor data CSV, pajak masukan. Jadi intinya adalah kita coba bikin master file dulu dengan cara tadi ya, ekspor data dulu dari pajak masukan kita, kemudian itu silakan disesuaikan dengan eh, apa namanya formatnya ya. Kalau bisa selain selain nominal rupiah itu bentuknya teks supaya tidak eh, apa ya, tidak tetap pada format yang baku lah. Misalkan kalau kode faktur itu berarti kok 2 digit, tanggal seperti apa, kemudian NPWP seperti apa, dan sebagainya. Tapi kalau untuk nominal itu tanpa titik ya, tanpa apa tanda ribuan gitu. Jadi langsung nominal angkanya saja. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.